Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari analisis studi kelayakan bisnis pada usaha Ompuy F&B Group, yaitu UMKM yang mengembangkan dua produk utama, basreng Ompuy dan minuman kekinian Yodring. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Nurpadila Saifullah dengan NIM 2341-6261-2010-97 dari kelas MN23B. Pada slide pertama ini, saya akan membahas latar belakang dari studi kelayakan bisnis Ompuy F&B Group. Industri kuliner di Indonesia terus berkembang dengan banyak inovasi baru yang menarik perhatian, terutama dari kalangan anak muda. Melihat peluang ini, Ompuy F&B Group menghadirkan basreng Ompuy yang gurih dan pedas serta milkshake Yodring yang manis dan menyegarkan. Dengan mengutamakan kualitas dan kreativitas, Ompuy F&B Group berkomitmen memberikan pengalaman kuliner yang berbeda di tengah persaingan yang semakin ketat. Slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada beberapa poin yang menjadi fokus analisis dalam studi kelayakan bisnis Ompuy F&B Group, yaitu yang pertama, bagaimana kajian aspek legal bisnis yang digunakan. Yang kedua, bagaimana aspek pasar dan peluang bisnis yang telah disurvei. Yang ketiga, bagaimana kajian aspek sosial dan ekonomi yang telah dirancang. Yang keempat, bagaimana aspek lingkungannya. Yang kelima, bagaimana aspek teknis dan teknologinya. Yang keenam, bagaimana aspek mengenai finansialnya. Selanjutnya yaitu bagian tujuan. Tujuan dari analisis studi kelayakan bisnis ini ada beberapa, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana aspek legal bisnis yang digunakan. Yang kedua, untuk mengetahui aspek pasar dan peluang bisnis yang sudah dilakukan survei. Yang ketiga, untuk mengetahui aspek sosial dan ekonomi yang telah disurvei dan dirancang. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana aspek lingkungannya untuk mendirikan usaha. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana aspek teknologi yang digunakan dalam membangun usaha. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui aspek finansial untuk keberlanjutan. Berikutnya masuk ke bagian identitas usaha. Ompuy F&B Group merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan dua produk utama, yaitu basreng Ompuy dan Yodring. Usaha ini dimiliki oleh Muhammad Taufik Ismail dan berlokasi di Perum Bumi Pasundan, Karawang, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Selanjutnya masuk ke bagian logo. Pada slide ini terdapat dua logo, yaitu logo basreng Ompuy dan Yodring. Masing-masing memiliki makna dan filosofi tersendiri. Untuk logo basreng Ompuy, tipografi Ompuy menggunakan warna oranye cerah yang melambangkan semangat, keceriaan, dan menggugah selera makan. Bentuk huruf yang tebal dan playful menciptakan kesan ramah, santai, dan bersahabat. Nama Ompuy sendiri memberikan kesan lokal yang akrab seperti sapaan kepada sosok om atau paman yang penuh pengalaman dalam meracik makanan enak. Karakter ikon yang digunakan berupa chef bertopi dan berkumis, di mana topi chef berwarna coklat melambangkan keahlian serta tradisi kuliner. Sedangkan kumis tebal dan senyum kecil memperkuat persona chef Ompuy yang lucu, berpengalaman, dan dapat dipercaya dalam urusan rasa. Warna coklat juga mempresentasikan kehangatan, kenikmatan rasa, serta menggambarkan cita rasa lokal khas Nusantara yang menjadi ciri khas produk Ompuy. Sementara itu, logo Yodring punya konsep yang berbeda. Logo Yodring dibuat dengan makna dan filosofi yang positif. Kata yo diartikan sebagai ajakan, sedangkan drink berarti minum, sehingga secara keseluruhan bermakna ayo minum. Banyak orang yang mengira bahwa yuk berasal dari kata yogurt, padahal sebenarnya produk ini adalah milkshake susu kurma dengan cita rasa creamy dan khas. Setelah tulisan yo, terdapat simbol emoticon senyum yang melambangkan kebahagiaan, sejalan dengan tagline usaha You Drink You Happiness, yang berarti minumanmu adalah kebahagiaanmu. Filosofi ini menggambarkan
bahwa setiap kali seseorang menikmati Yodring, mereka akan merasakan kebahagiaan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian struktur organisasi Ompuy F&B Group. Di dalam usaha ini, ada beberapa posisi penting yang menjalankan operasional harian. Berikut penjelasan setiap bagiannya. Yang pertama ada Muhammad Taufik Ismail selaku pemilik usaha. Pemilik usaha memegang tanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional. Beliau berperan mengelola, memantau, dan mengambil keputusan penting terkait produksi, pemasaran, serta pengembangan usaha. Pemilik juga terlibat langsung dalam pembuatan produk dan kegiatan promosi untuk memastikan mutu dan meningkatkan penjualan. Selain itu, pemilik menjaga hubungan baik dengan pelanggan, pemasok, dan mitra usaha agar bisnis bisa berjalan lancar dan berkelanjutan. Yang kedua ada Alia Fitriani di bagian manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas menangani semua aktivitas yang berhubungan dengan aspek finansial usaha, mulai dari mencatat pemasukan dan pengeluaran, membuat laporan keuangan rutin, menyusun anggaran operasional, sampai memastikan penggunaan dana tetap efisien. Manajer keuangan juga menyampaikan laporan ke pemilik usaha dan memastikan kondisi keuangan tetap stabil agar proses produksi dan pemasaran bisa berjalan dengan baik. Lalu ada Ilham di bagian produksi. Tim produksi memegang peran penting dalam pembuatan produk. Tugasnya mencakup mengolah bahan baku menjadi produk siap jual, menjaga kebersihan area kerja, dan memastikan kualitas produk tetap sesuai standar. Selain itu, bagian produksi juga bertanggung jawab mengemas produk dengan rapi sebelum dikirim. Semua hasil kerja produksi nantinya dilaporkan langsung kepada pemilik usaha. Lalu ada Rahmat di bagian ekspedisi atau kurir. Bagian ekspedisi atau kurir bertanggung jawab mengantarkan produk kepada pelanggan dengan aman, cepat, dan tepat waktu. Kurir juga menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan agar memberikan layanan yang memuaskan. Selain itu, kurir merencanakan rute pengiriman supaya lebih efisien dan memberikan laporan hasil pengiriman kepada pemilik usaha. Sikap ramah dan profesional dari kurir menjadi bagian penting dalam menjaga citra positif usaha. Selanjutnya kita masuk ke aspek legal bisnis. Pada bagian ini dijelaskan bahwa Ompuy F&B Group sudah memenuhi berbagai legalitas penting yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha makanan dan minuman. Nama perusahaannya yaitu Ompuy F&B Group dan bentuk usahanya yaitu perseorangan. Modal awalnya sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya untuk legalitas resmi, usaha ini sudah memiliki surat NIB atau legalitas ini menandakan usaha sudah terdaftar secara resmi dan berhak menjalankan kegiatan usaha. Lalu sudah mempunyai nomor FIRT. FIRT ini menunjukkan bahwa produk makanan Ompuy sudah lolos uji kelayakan konsumsi dan aman dikonsumsi. Lalu selanjutnya Ompuy juga sudah mempunyai sertifikat halal. Dengan sertifikat halal, produk Ompuy F&B Group sudah dipastikan aman, bersih, dan sesuai standar konsumsi masyarakat Indonesia, khususnya bagi konsumen yang beragama Muslim. Dari aspek legal ini bisa disimpulkan bahwa usaha Ompuy F&B Group sudah memenuhi syarat perizinan dan legalitas yang lengkap sehingga usaha ini aman dan terpercaya untuk dijalankan. Selanjutnya kita masuk ke aspek pasar dan peluang pasar. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana Ompuy F&B Group menganalisis pasar serta strategi pemasaran yang digunakan. Pertama, dari sisi bauran pemasaran atau marketing mix. Untuk produk Ompuy menyediakan produk basreng Ompuy dengan 2 varian rasa, serta Yodring dengan beberapa pilihan rasa. Kedua produk ini ditujukan untuk konsumen yang suka jajanan pedas
dan minuman segar. Lalu untuk price-nya yaitu harga produk dibuat terjangkau mulai dari Rp10.000 sampai Rp15.000, sehingga cocok untuk semua kalangan. Untuk place-nya yaitu produk dijual di berbagai lokasi strategis seperti pusat oleh-oleh, rest area, toko UMKM, dan beberapa titik ramai di wilayah Karawang. Selanjutnya ada promotion. Promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, ikut bazar UMKM, CFD, serta membuat berbagai konten video untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya untuk target pasar Ompuy F&B Group. Ompuy F&B Group menyasar remaja dan dewasa seperti pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Segmen ini dipilih karena jumlahnya besar dan daya belinya cukup stabil, terutama untuk jajanan pedas dan minuman kekinian. Kemudian masuk ke peluang pasar. Konsumen potensial diperkirakan mencapai sekitar 288 orang per hari, dan dari jumlah itu, peluang yang bisa diraih adalah sekitar 50 pelanggan atau lebih setiap harinya. Untuk estimasi pendapatan hariannya yaitu bisa mencapai kurang lebih 1,3 juta rupiah. Ditambah lagi tren kuliner yang terus meningkat serta lokasi penjualan yang strategis semakin memperbesar peluang perkembangan usaha ini. Dari hasil analisis ini bisa disimpulkan bahwa aspek pasar Ompuy F&B Group cukup kuat dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Selanjutnya yaitu kajian aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, dukungan pemerintah. UMKM memperoleh berbagai fasilitas seperti pelatihan, pembekalan, serta bantuan permodalan. Program pembinaan yang berkelanjutan membantu meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil. Akses pelatihan yang memadai turut mendukung pengembangan usaha secara optimal. Yang kedua yaitu dukungan lingkungan ekonomi. Masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang mendukung perkembangan UMKM. Kebutuhan terhadap produk lokal cukup tinggi sehingga produk mudah diterima pasar. Keberadaan bazar dan event UMKM juga membantu meningkatkan promosi dan penjualan. Yang ketiga ada dukungan dari lingkungan sosial. Ketersediaan sumber daya manusia yang cukup serta budaya gotong royong di masyarakat mempermudah kerjasama dan akses tenaga kerja. Adanya pusat oleh-oleh dan sentra kuliner menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan usaha. Selanjutnya ada dukungan dari lingkungan budaya. Budaya lokal yang kuat dan memiliki ciri khas daerah memberikan peluang besar bagi produk lokal untuk diterima masyarakat. Inovasi kuliner berbasis makanan khas daerah lebih mudah dikembangkan dan diminati oleh konsumen. Selanjutnya kita masuk ke kajian aspek lingkungan. Pada bagian ini dijelaskan 5 komponen lingkungan yang mempengaruhi usaha Ompuy F&B Group, yaitu yang pertama secara geografis. Kecamatan Majalaya secara geografis berada di wilayah datar dan dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang. Letak geografis ini mempermudah akses bahan baku dan distribusi, mendukung perkembangan usaha kuliner seperti Ompuy F&B Group. Yang kedua, secara topografi. Kecamatan Majalaya berada di dataran rendah 15-25 mdpl dengan tanah subur dan didukung irigasi Sungai Citarum sehingga cocok untuk pertanian dan perkembangan industri kecil seperti Ompuy F&B Group. Yang ketiga, secara geologis. Secara geologis, Kecamatan Majalaya memiliki tanah aluvial yang subur, stabil, dan kaya air tanah, sehingga cocok untuk pertanian serta mendukung aktivitas usaha seperti Ompuy F&B Group. Lalu, secara hidrologi dan hidrogeologi. Secara hidrologis, Kecamatan Majalaya memiliki irigasi yang baik dari Sungai Citarum, sehingga pengairan sawah stabil
dan menjadikan wilayah ini salah satu lumbung padi di Karawang. Secara hidrogeologi, Majalaya memiliki air tanah dangkal yang melimpah dan berkualitas baik, sehingga mendukung kebutuhan warga dan proses produksi Ompuy F&B Group. Selanjutnya yaitu secara klimatologi. Secara klimatologis, Kecamatan Majalaya beriklim tropis basah dengan 2 musim, yaitu musim hujan pada bulan November sampai bulan April dan musim kemarau pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Suhu rata-rata 26-33 derajat Celcius. Curah hujan tinggi dan kelembapan mencapai 70-90%. Kondisi ini mendukung pertanian dan usaha pangan seperti Ompuy F&B Group. Selanjutnya yaitu aspek teknis. Yang pertama adalah lokasi dan proses produksi. Ompuy F&B Group beroperasi di Kecamatan Majalaya karena biaya lebih hemat dan akses distribusi mudah. Lalu proses kerja disusun efisien mulai dari produksi, pengemasan, hingga penyimpanan agar kualitas produk tetap terjaga. Yang kedua, peralatan, bahan baku, dan sumber daya manusia. Produksi menggunakan peralatan sederhana seperti kompor, blender, chiller, dan kulkas dengan bahan baku utama yaitu bakso, bumbu, minyak, serta serbuk minuman dan kemasan. Operasional dijalankan oleh pemilik, bagian produksi, serta tim pemasaran dan distribusi. Selanjutnya yaitu aspek teknologi. Ompuy F&B Group menggunakan peralatan sederhana seperti blender, chiller, dan kulkas produksi, serta memanfaatkan teknologi digital seperti Instagram, WhatsApp, dan Excel untuk pemesanan, pencatatan keuangan, dan pemasaran. Berdasarkan perhitungan investasi pada usaha Ompuy F&B Group, total kebutuhan modal awal untuk pembelian seluruh peralatan produksi adalah sebesar Rp3.550.000. Peralatan yang dibeli meliputi kompor, wajan, blender, chiller plastik, alat segel cup, kulkas, rak penyimpanan, hingga peralatan pendukung lainnya. Setiap peralatan memiliki umur ekonomis dan nilai penyusutan masing-masing, yang menunjukkan penurunan nilai aset setiap tahunnya. Penyusutan ini penting sebagai dasar perhitungan biaya operasional dan kelayakan usaha. Secara keseluruhan, investasi yang dibutuhkan tergolong terjangkau dan realistis untuk skala UMKM, serta memadai untuk mendukung proses produksi basreng dan minuman yoding secara efektif. Selanjutnya yaitu modal kerja. Modal kerja Ompuy F&B Group untuk memproduksi basreng dan yoding membutuhkan total biaya sebesar Rp1.390.000. Biaya tersebut mencakup seluruh bahan baku utama dan bahan pendukung seperti kemasan dan label. Dengan modal ini, usaha sudah dapat memulai produksi awal untuk kedua jenis produk secara lengkap. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya operasional dan cash flow. Diperoleh bahwa usaha Ompuy F&B Group membutuhkan total biaya operasional sebesar Rp7.450.000 yang seluruhnya berasal dari modal sendiri. Berdasarkan perhitungan cash flow atau arus kas, pendapatan usaha mencapai Rp39.750.000. Sedangkan total biaya termasuk penyusutan tercatat sebesar Rp11.640.000. Setelah dikurangi pajak, usaha menghasilkan laba bersih sebesar Rp29.911.250.000 dan aliran kas masuk bersih mencapai Rp29.911.250. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha memiliki arus kas positif dan layak untuk dijalankan. Setelah dihitung, nilai payback period, IRR, ARR, NPV, dan Profitability Index menunjukkan hasil yang sangat baik. Payback period tercapai dalam 4 bulan, ARR sebesar 279%, NPV sebesar Rp79.416.000, IRR mencapai 60,9%, dan PI sebesar 22 kali. Dengan hasil tersebut, usaha Ompuy F&B Group dinyatakan sangat layak, menguntungkan,
dan dapat dilanjutkan untuk dikembang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian seluruh aspek, Ompuy F&B Group dinilai sangat layak dijalankan. Usaha ini telah memenuhi legalitas penting seperti MIB, FIRT, dan sertifikat halal sehingga aman dan terpercaya. Dari aspek pasar, Ompuy memiliki segmen pelanggan yang jelas dengan permintaan stabil dan peluang pendapatan yang besar. Dukungan sosial ekonomi pemerintah serta lokasi Majalaya yang strategis semakin memperkuat kelancaran operasional. Secara teknis dan teknologi, proses produksinya sederhana namun efisien dan ditunjang pemasaran digital. Dan yang terakhir dari aspek finansial, perhitungan PP, ARR, NPV, IRR, dan Profitability Index menunjukkan tingkat keuntungan tinggi dan pengembalian modal yang cepat. Dengan kekuatan tersebut, Ompuy F&B Group memiliki potensi berkembang lebih besar dan layak untuk diteruskan maupun diperluas. Demikian pemaparan hasil laporan analisis studi kelayakan bisnis pada usaha Ompuy F&B Group. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.